Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Iqbal Husni Fauzan. Saya mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan melakukan sebuah observasi kepada salah satu siswa SMK Visyana Mandiri. Dan sekarang kita sudah kehadiran nih siswanya. Boleh Kak diperkenalkan namanya siapa? Baik, boleh perkenalkan, nama saya Insan Kamil. Saya dari siswa SMK Avicenna Mandiri Bogor. Oke baik, Insan Kamil ya, Kak Insan Kamil Ramadan salah satu siswa SMK Visyana Bogor. Eh, Apabila saya menanyakan suatu pertanyaan, apakah kakak berkenan untuk menjawabnya? Berkenan, siap. Oke baik, terima kasih Kak Insan Kamil. Mungkin saya akan menanyakan beberapa hal mengenai proses pembelajaran atau lebih tepatnya kepada kesulitan siswa ya. Mungkin menurut keluh kesah Kak Insan Kamil sendiri nih atau sepengalaman Kak Insan Kamil, apa sih yang sering kakak rasakan saat proses pembelajaran? Apakah mengalami kejenuhan atau merasa senang atau bagaimana? Mungkin dari masalah pembelajaran selama di kelas, kejenuhannya mungkin dari gurunya yang kurang rame, kurang asik, mungkin gitu ya, atau dari muridnya gitu, kurang rame lah. Oke, berarti kadang dari gurunya, kadang dari teman-teman sekitar juga ya. Teman-teman sekitar. Oke, baik. Nah, kira-kira masalah apa sih yang sering Kak Insan Kamil rasakan ketika proses pembelajaran? Mungkin yang dirasakan saat pembelajaran, yang pertama dari ruang lingkup kelas yang kurang asik, mungkin dari temennya terlalu diam, kurang mengajak ngobrol kepada kitanya mungkin, atau dari gurunya yang terlalu monoton lah gitu dalam mengajar. Oke, berarti dari faktor teman-teman lah mempengaruhi kesulitan kita juga ya buat belajar. Oke, baik. Yang ketiga juga, pertanyaan yang ketiga, apakah Kak Kamil sering bingung dalam memahami materi atau tidak fokus saat pembelajaran berlangsung? Gimana? Yang pertama, saat belajar, satu, tidak memahami dalam pelajarannya ketika saat menjawab, dan tidak fokus ketika kita sedang memahami materi yang sedang dipelajari oleh guru. Oke, baik. Berarti bingung gara-gara nggak fokus juga, atau mikirin pacar atau mikirin rank masih epic atau gimana ya? Masih epic 2. Nah, itu juga mungkin sering ya bikin gak fokus dalam belajar. Sering banget tuh, tiap hari lah. Aduh, mantap Kak Kamil ini. Berarti rank udah apa tadi? Epic 2. Epic 2. Oke, mungkin mantap. Masih badak. Masih Ya? badak. Abis turun season ya? Iya, terus season. Oke, mantap. Wah, terus. Terus apakah Kak Kamil ini kalau belajar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas dibandingkan siswa lainnya, apa bagaimana? Oh tidak, justru lebih cepat mengerjakannya, karena mungkin dari soal dan ininya lebih gampang lah, gitu, cepat menjawab dan memahaminya. Berarti tipe-tipe orang-orang yang rajin lah ya. Rajin, cekatan lah gitu. Berarti tugas nomor 1, rank nomor 2 gitu. Ya, nomor 2. Oke, siap. Push tugas baru push rank. Oke, siap, mantap sekali. Iya. Immortal. Immortal. Oke, siap, cakep sekali Insan Kamil. Terus apa saja sih kalau boleh tahu penyebab kamu mengalami kesulitan belajar? Pertama dari soalnya gitu ya, bikin saya membingungkan, susah lah gitu ya. Susah ya. Iya, susah dari pertanyaannya itu. Berarti kadang soal juga yang bikin kita sulit. Ya, soal mempengaruhi kita. Mempengaruhi soal. Emang kadang guru-guru ngasih soal susah ya? Ya, susah. Gurunya juga suka, ya gitulah pokoknya. Oh ya, suka anggot-anggotan ya? Iya, tahu sendiri guru sekarang. Oh iya. Tanpa SPD udah jadi guru. Bisa. Oke. Jadi anggot-anggotan. Iya, baik. Mantap sekali. Terus nih kira-kira nih menurut Kak Insan Kamil, dari semua permasalahan yang Kak Kamil rasakan dalam belajar, gimana sih cara Kamil mengatasi dari 5 permasalahan tersebut, solusi untuk diri Kamil sendiri? Mungkin solusinya pertama butuh istirahat gitu ya. Dan butuh ngobrol sama temen, banyak bermain lah gitu.
bermain apa itu bebas tuh Wah. Oh, Ya, berarti solusinya itu biar gak jenuh di kelas. berarti solusinya kadang mungkin keluar dulu gitu. Keluar dulu Mencari suasana dari suasana gitu. sambil sebat mungkin ya. Ya sambil ngopi boleh kalau sambil ngopi. Kalau ada jam kos berarti keluar dulu nih nyari suasana sebat ngopi atau mungkin sambil main Mobile Legends. Bisa Mobile Legends. Oh iya ya, oke, boleh, balik baik. Teman lah gitu. Berarti itu mempengaruhi ya buat kefokusan ya. Fokusan ya. Betul. Mencari suasana dulu, oke. Selanjutnya nih, menurut Kak Kamil, dalam proses pembelajaran, apakah suasana dalam belajar sangat mempengaruhi dalam proses belajar? Ulang coba tadi pertanyaan. Menurut Kak Kamil, apakah suasana dapat mempengaruhi proses pembelajaran? Mempengaruhi banget ketika kita sedang mengisi atau menjelaskan penerangan dari guru, suasana itu lebih diutamakan. Ya, diutamakan. Nah, lalu bagaimana nih suasana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar proses belajar berjalan dengan baik nih menurut Kak Kamil nih, suasana yang dibutuhkan dalam belajar? Mungkin suasananya supaya pembelajaran berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin dari suasana kelasnya atau gurunya supaya murid-muridnya diajak ngobrol lah gitu biar asik, jangan fokus kepada pembelajaran, penerangan pelajaran tersebut gitu. Oke, berarti intinya gurunya nggak monoton lah ya. Agak monoton lah. Harus saling interaksi sama siswa ya. Biar siswa juga nggak jenuh, guru juga ngajarnya nggak lurus terus, ada belok-beloknya gitu ya. Biar ada bercandanya lah gitu. Ya, biar ada bercandanya. Emang kan murid sekarang kan asiknya dibawa bercanda ya? Iya, dibawa bercanda itu. Supaya gak jenuh. Oke, siap. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak Kamil. Menurut Kak Kamil sendiri nih, apakah ada materi pelajaran yang sulit dipelajari? Dan jika memang ada, apa tuh yang sulit dipelajarinya? Atau gurunya yang kurang tepat dalam menjelaskan? Ada pertama dari pelajarannya mungkin matematika gitu ya. Dalam mengerjakan soal perkalian untuk pembagian atau faktor-faktor yang lain lah gitu, yang saya kurang bisa menjawab lah gitu, mempengaruhi itu pelajaran. Dan gurunya juga mungkin ya dalam menerangkannya kurang jelas dan kurang bagus lah gitu. Waduh, berarti matematika ini memang salah satu mata pelajaran yang harus di-PR-kan ya, maksudnya kayak rumus kan. Iya, kadang kita tidak paham dengan pembelajaran tersebut ya. Ditambah lagi mungkin gurunya juga kan ya, menerangkan materinya kurang jelas. Jadi asal ngasih tugas gini yang penting udah kita nggak paham gitu itu. Dan memang sih matematika ini salah satu pelajaran yang sulit sih menurut saya. Berikutnya nih, dalam permasalahan belajar, apakah menurut Kak Kamil ada kesalahan dalam cara mengajar pada guru? Menurut Kak Kamil, seperti apa cara mengajar yang baik agar pelajar dapat memahami dengan baik? Mungkin dari metode pembelajarannya, cara menjelaskannya dengan cara pelan-pelan, jelas, lugas lah gitu. Intinya ya, supaya si murid tersebut tidak kebingungan dan kesusahan saat menjawab. Oke, baik. Berarti memang cara proses pembelajaran itu guru emang sangat benar-benar dibutuhkan sebagai motivator dan fasilitator juga ya. Agar muridnya ini bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena memang ada guru sendiri yang mengajar kayak sebatas ngajar aja udah, masuk, ngasih soal, tinggalin, masuk lagi, kumpulin tugas, udah gitu aja kebanyakan ya. Jadi murid juga kadang apa sih yang gue pelajarin gini ya, dan bingung juga. Oke. Dan pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Kamil ya. Ketika diberi tugas, apakah Kak Kamil biasa mengerjakan sendiri atau dibantu oleh orang tua, teman, dan lain-lain pokoknya? Jika iya, bagaimana peran lingkungan sekitar dalam membantu Anda mengatasi permasalahan dalam belajar? Kadang saya mengerjakannya dengan sendiri gitu ya. Kadang gimana tugasnya, misalkan gampang saya kerjain sendiri, kalau misalkan susah dijawab saya minta bantuan ke teman atau ke kakak, ke adik lah gitu, ke orang tua gitu. Terus cara menjawab, nah mungkin gitu dah.
Berarti faktor lingkungan juga mempengaruhi lah ya dalam proses mengerjakan tugas segala macam. Jika emang kita nggak paham dengan jawaban kita sendiri, bertanya ke teman atau bertanya ke guru, bertanya ke saudara, ke orang tua mungkin ya. Oke, mungkin baik itu saja Kak Kamil pertanyaannya. Terima kasih juga buat waktunya. Sehat-sehat selalu ya Kak Kamil ya. Jadi teman-teman semua, dari pertanyaan hasil observasi kepada Kak Kamil ini, Kak Kamil menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu guru dan murid memang dibutuhkan satu sama lain. Artinya guru bisa menyampaikan apa yang harusnya ia sampaikan dengan baik, karena memang guru itu fungsinya sebagai motivator dan fasilitator. Jangan hanya mementingkan ego guru sendiri, juga murid dibutuhkan, karena memang dalam suatu proses pengajaran jika tidak ada muridnya, lantas akan mengajar siapa guru nanti. Nah, jadi timbal balik antara murid dan guru itu memang sangat penting gitu. Guru ngasih materi, murid menyimak dengan baik. Begitu juga sebaliknya, murid menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, dan guru juga harus paham kondisi murid itu bagaimana yang diajar, dan murid juga harus paham bagaimana guru menyampaikan tugas-tugasnya atau menyampaikan materi-materi yang telah dipaparkan oleh guru tersebut. Intinya jangan sampai ada kekeliruan di salah satu antara murid dan guru, karena itu nantinya tidak akan menciptakan suasana belajar yang kondusif atau efektif. Oke, mungkin teman-teman semua segitu saja dari saya. Terima kasih juga teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada teman-teman faktor-faktor luar yang telah membantu saudara saya Mulki Zahrotul Firdaus, saudara saya juga yang di dalam Noval Play Krishna, juga kepada Kak Insan Kamil Ramadhan ini yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Sehat-sehat semua teman-teman. Good luck, Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.